Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan yang ke video kelima ini kita akan membahas tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa. Yang mana hukum ini, perkara-perkara ini sering terjadi di saat kita berpuasa dan kadang kita mengalami kebingungan untuk mengetahui hukumnya. Antaranya adalah seperti hukum menggunakan jarum suntik di siang hari, atau hukum lendir, nakhaumah, ingus, balgam, ataupun hukum tentang ludah dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita bahas 3 hal yang sering dipertanyakan di tengah masyarakat. Yang pertama adalah hukum ibrah atau jarum. Tajuzu lid-darurah. Al-mu'allif mengatakan bahwa hukum ibrah atau menggunakan jarum itu, jarum yang dimaksud di sini jarum suntik ya, itu hukumnya di siang hari itu boleh, tapi dalam keadaan memang darurat, tidak ada jalan lain kecuali harus menggunakan jarum. Cuma para ulama berselisih pendapat tentang penggunaan jarum di siang hari, jarum suntik maksudnya. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala thalathati aqwal. Sehingga semuanya merujuk kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah innaha tabtulu mutlaqan. Dikatakan bahwa suntik di siang hari itu membatalkan secara mutlak, li'annaha wasalat ilal jauf, karena dia membawa makanan ke dalam jauf, perut. Wa fi qaulin innaha la tabtul mutlaqan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia tidak membatalkan sama sekali. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jauf min ghairi manfidhin maftuh. Ya, kalau yang pertama mengatakan bahwa apapun itu tapi dia masuk ke dalam perut, maka pendapat kedua mengatakan iya, dia masuk ke dalam perut tapi dia masuknya tidak melalui rongga terbuka, tidak melalui manfidhin maftuh, rongga terbuka. Ini pendapat yang kedua. Kemudian wa qaulun fi tafsil, ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini dia lebih dirincikan, dan ini pendapat yang paling kuat. Idza kanat maghdhiyatan fatabtulus shaum. Jika apa yang masuk ke dalam tubuh di siang hari itu yang melalui jarum itu adalah maghdhiyah, makanan-makanan giza, makanan pokok, fatabtulus shaum, maka batal menyuntikkan makanan ke dalam tubuh, ke dalam jauf perut, itu batal. Wa idza kanat ghairu maghdhiyah, jika yang disuntikan atau disalurkan itu melalui jarum itu bukan maghdhiyah, bukan makanan, maka kita lihat, fananzur, kita lihat, idza kana fil uruq al-majufah wa hiya al-awridah fayabtul. Jika itu bukan makanan tapi dia dimasukkan melalui urat-urat yang menyuplai makanan dan sebagainya, maka dia membatalkan. Yang kedua ini yang pendapat yang kedua dari poin ketiga, bahwa kalau memasukkan
yang dimasukkan adalah makanan maka batal. Tapi kalau yang dimasukkan itu bukan makanan, maka kita lihat saluran jalur uratnya. Jika urat itu yang masuk melalui urat yang biasa untuk makanan maka batal. Tapi kalau dia masuk bukan melalui itu maka dia tidak batal. Itu hukum suntik. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama membatalkan, alasannya karena apapun itu dia masuk ke dalam perut. Yang kedua tidak membatalkan karena meskipun lewat perut tapi dia tidak melalui rongga terbuka. Pendapat yang ketiga mengatakan rincikan dulu, jika yang masuk itu makanan maka batal. Tapi kalau yang dimaksudkan yang masuk itu bukan makanan, maka kalau dia melalui urat-urat yang menyuplai makanan juga ikut batal. Tapi kalau dia tidak melalui urat-urat makanan maka dia tidak batal. Itu masalah suntik atau ya apapun itu yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuh di siang hari dengan jarum. Poin yang kedua yang sering diperselisihkan adalah hukum nakhamah atau lendir atau apapun yang biasanya di hidung atau di mulut itu. Via tafsil ada rincian. Idza wasalat hadda zahir fabtalaha batala shaum. Jika lendir itu masuk ke dalam dia keluar dari paru-paru, kemudian atau dia terproduksi di dalam mulut, kemudian dia tembus ke haddu zahir itu tenggorokan, batasan tenggorokan, maka batal puasanya. Idza wasalat haddal batin fabtalaha fala yabtul. Tapi kalau dia baru naiki haddul batin itu di pangkal di paling bawah, kemudian ditelan maka tidak batal. Haddul zahir yang pertama, kalau lendir keluar sampai ke haddul zahir, yaitu makhrajul huruf kha, kita bikin kha itu dia keluar di situ sampai situ, lalu ditelan kembali, batal puasanya. Tapi kalau dia baru sampai di haddul batin di sini makhraj huruf ha, berarti dalam dada masih di bawah, maka tidak batal puasanya. Itu tentang lendir. Kemudian yang ketiga riak atau ludah, riak. Kalau riak itu dia terkumpul di mulut, apakah menelan itu membatalkan puasa? Nah, ini jawabannya la yufattiru limasyaqqatil ihtiraz minhu bi thalathati syurut. Kita tidak bisa untuk mencegah, tidak bisa untuk meloloskan dia keluar dengan 3 syarat. Yang pertama, artinya kita boleh menelan itu ludah atau riak itu dengan syarat kita telan tidak batal, tapi dengan syarat harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama adalah an yakuna khalisan la mukhtalitan bi ghairihi. Ludah atau riak itu dia tidak boleh bercampur dengan benda lain, sisa makanan, rasa pasta gigi dan sebagainya. Ludah murni. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua an yakuna tahiran. Yang kedua harus suci. Maksud suci di sini adalah dia tidak bercampur dengan najis. Ludah itu dia tidak bercampur dengan najis. Syarat yang kedua, najis dalam mulut biasanya darah atau apalah itu kalau bercampur ludah kemudian kita telan ludahnya maka batal puasanya. Kemudian syarat yang ketiga adalah an yakuna min ma'adinihi. Ludah itu dia dari dalam mulut. Maksud dalam mulut itu artinya fal lisanu wal fam kulluhu ma'din. Yang dimaksud dengan ma'din di sini adalah dalam mulut, artinya semua bagian mulut, lidah, gusi, apapun itu yang memproduksi air itu, ludah itu dia masuk ma'din, disebut ma'din.
falau ibtala ar-riqa alladhi wasala ila humrati syafatihi batala shaumuhu. Nah, kan tetapi kalau ludah itu kemudian sudah keluar di bagian luar bibir itu kalau kita menutup mulut, maka bagian luar yang dimaksud humrata syafatihi, merahnya bibir di situ adalah bagian yang terlihat, yang kita lihat dari yang terlihat oleh lawan bicara. Nah, kalau umpama ludah itu sudah keluar di situ, dia sudah lolos keluar, maka tidak boleh lagi ditelan. Kalau ditelan maka dia dianggap ajnabiyun, hal yang dia bersifat eksternal dan membatalkan puasanya. Jadi yang pertama harus ludah itu harus suci. Yang pertama, yang kedua ludah itu tidak boleh bercampur dengan apa yang lain. Dan yang ketiga, ludah itu dia masih berada di dalam batas bibir bagian dalam. Jika sudah keluar maka dia ditelan, dia membatalkan puasa. Kemudian perkara yang keempat adalah masalah istimna atau keluarnya air mani. Sudah dijelaskan kemarin tapi diulangin saja, bahwasanya al-istimna talabu khurujil mani, mengeluarkan mani itu dia bisa membatalkan puasa dan kadang-kadang dia tidak membatalkan puasa. Keluar mani di siang hari seorang yang berpuasa itu kadang bisa membatalkan puasa, kadang tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah yang pertama al-istimna, onani, itu membatalkan puasa. Mengeluarkan air mani membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah idza basyara imratahu min ghairi hain, atau dia bersenda gurau, bercumbu dengan pasangannya sampai keluar air mani, maka membatalkan puasa. Itu dua keadaan di mana jika keluar mani di siang hari dia membatalkan puasa. Onani atau bercumbu dengan istrinya sampai keluar mani. Sedangkan yang kedua, keadaan yang kedua, keluar mani tapi dia tidak membatalkan puasa. Contohnya idza kharaja min ghairi mubasyarah binazarin aw fikrin, jika dia keluar tanpa ada sentuhan langsung. Seperti mimpi basah di siang hari atau apa lagi, ya pokoknya dia tidak ada sentuhan kontak langsung, maka dia tidak batal puasanya. Yang kedua, dia keluar idza kharaja bi mubasyarah walakin bihail. Dia keluar maninya keluar mani dengan kontak langsung dengan pasangannya tapi dengan perantara. Itu dia juga tidak membatalkan puasanya. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hukum-hukum yang perlu diperhatikan supaya kita tidak terjebak di dalam keraguan-raguan dan sebagainya. Selanjutnya hukum mencium, kublah, hukmul kublah. Seorang suami mencium istrinya di siang hari, itu hukumnya apa? Hukumnya tahrum idza kanat tuharrik syahwatah. Dia haram hukumnya jika ciumannya itu menimbulkan syahwat. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula. Tapi kalau dia hanya sebatas mencium tapi tidak ada syahwat, maka khilaful aula. Khilaful aula itu artinya lebih baik jangan dilakukan. Wala tabtul illa idza anzal bisababiha. Tapi kalau umpama sampai keluar mani maka batal. Tapi kalau dia tidak, la tabtul, jika tidak membatalkan, itu kalau idza anzal dia tidak keluar. Itu hukum mencium. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian ada datang pertanyaan yang dimaksud dengan mud itu berapa takarannya. Maka di dalam kitab ini
Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, pengarang Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, murid dari Habib Zain bin Smith. Beliau meringkas bahwa jumlah mud yang dimaksud mud fidyah yang harus kita bayar ketika kita meninggalkan puasa dalam keadaan tuntutan kita memang harus bayar adalah kurang lebih 7 sampai 8 ons. Karena hitungannya kalau zakat fitrah itu satu soknya zakat fitrah itu jumlahnya kurang lebih 2,75 kilogram. 2,75 kilogram. Nah, itu satu sok. Nah, satu sok itu sama dengan 4 mud. Sa'un an kulli syakhsin, satu sok itu sama dengan 4 mud, ay arba'atu amdad, 4 mud dengan ukurannya mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesempatan kita meniru sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam membayar zakat fitrah itu disunnahkan mengikuti yang selama ini kita ketahui itu 2,5 kg, tapi mudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukuran yang pasnya itu kurang lebih 2,75 kg. 2 kilo 75 2.750 gram, 2 kilo 7,5. Nah, itu 2,75 kilogram. Artinya itu zakat fitrahnya Rasulullah SAW mudnya. Sedangkan satu mud satu sok itu 4 mud. Berarti 2,75 dibagi 4 kurang lebih ya taruh 7 lah, 7 sampai 8 ons. Yang umpama kalau kita ambil lebih ya maka yang lebihnya menjadi sedekah, yang pasnya dia menjadi wajib. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan melalui email, berapa jumlah mud, berapa jumlahnya satu mud itu kurang lebih sekitar 7 ons, tapi lebih baik kita lengkapi jadi 8 ons supaya kalau lebih kita mendapat pahala sedekah. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya dan kita dianjurkan untuk share kepada orang lain, baik secara langsung maupun kita dalam pengajian kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.